Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Ikhwani yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga Allah senantiasa rahmati. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memiliki kesempurnaan di dalam namanya, Allah memiliki kesempurnaan di dalam zatnya, Allah memiliki kesempurnaan di dalam sifat dan setiap syariatnya. Dan Allah begitu baik pada kehidupan kita, walaupun kita tidak bisa membalas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan ketaatan, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya dan menunjukkan bahwasanya Allah itu sangatlah baik pada kehidupan kita. Banyak di antara kita diberi kenikmatan pagi harinya, akan tetapi di siang hari ia melakukan perbuatan maksiat. Banyak di antara kita diberi kenikmatan sore harinya, tetapi di malam harinya dia sudah berbuat dosa. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita. Kalaupun kita diberi ujian, maka ujian yang Allah berikan hanya seujung kuku, namun nikmat yang Allah berikan seluas samudra. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah di setiap waktu dan di setiap saatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, beserta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul akhir kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam dosa. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan kepada kita berbagai macam dan jenis dosa. Dan perlu kita ketahui bahwasannya tempat manusia di neraka kelak adalah sesuai jenis dosa yang ia lakukan di dunia. Maka keburukan itu banyak macamnya dan siksa yang Allah berikan juga berbeda-beda. Demikian pula dengan kebaikan, begitu banyak ragamnya dan pahalanya pun juga tidak sama. Karena itulah surga dan neraka memiliki banyak tingkatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia tidak lain adalah anak perempuan akhirat. Apa yang akan terjadi di sana, apa yang akan terjadi di sana tampak bekasnya di dunia. Jikalau kita melihat dalam kehidupan seorang anak memiliki banyak kesamaan dengan ibunya, yaitu kesamaan fisik, perilaku, dan metode. Begitupun hubungan alam akhirat dengan alam dunia. Keduanya memiliki banyak kesamaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dosa terbagi menjadi berbagai jenis sesuai sudut pandang kita. Yang pertama, pembagian dosa berdasarkan susunan sifat yang terdapat dalam diri manusia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki, dan perlu kita sebenarnya di dalam diri manusia itu terdapat sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah, sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat binatang ternak bahimiyah, dan sifat-sifat binatang buas sabuiyah. Maka dari itu dosa-dosa yang berhubungan dengan sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah diantaranya adalah sifat sombong, bangga diri, suka pujian dan sanjungan
gila kehormatan dan kekayaan, ingin hidup selama-lamanya, ingin menguasai semua orang, seakan-akan ia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi di dunia. Lalu dari sinilah muncul sejumlah dosa besar yang sering diabaikan manusia, padahal ia merupakan pembangkangan seorang hamba terhadap Tuhannya dan menyebabkan murkanya Allah dan sumber kebanyakan perbuatan maksiat. Ia melupakan Allah, maka Allah pun menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri. Kemudian ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, yang artinya sungguhnya neraka jahanam itu terdapat tempat mengintai, lalu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Quran surat An-Naba ayat 21-22. Imani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis dosa yang kedua adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan sifat syaitan atau syaitaniyah, yang darinya muncul sifat dengki, kezaliman, tipu daya dan muslihat, serta anjuran untuk berbuat kerusakan dan makar, termasuk juga di dalamnya kecurangan dan kemunafikan, serta perbuatan bid'ah dan kesesatan. Inilah sifat-sifat setan yang mana jika tidak diawasi dan dididik, maka akan menjerumuskan kepada dosa-dosa yang di atas. Tetapi jika ia dididik dengan syariat, dikendalikan dengan syariat dan akal pikiran yang sehat, maka ia dapat ditundukkan dan menjadi sarana ibadah dan alat untuk menggapai derajat yang tinggi. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis dosa yang ketiga adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan sifat hewan ternak atau bahimiyah, yang darinya muncul sifat ketamakan, kerakusan, ambisi dalam memenuhi hawa nafsu perut, memenuhi hawa nafsu perut dan biologis, termasuk di dalamnya perbuatan zina, homoseksual, pencurian, dan tindakan memakan harta anak yatim, serta mengumpulkan harta demi memuaskan hawa nafsu. Iwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis dosa yang keempat adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan sifat-sifat binatang buas, yaitu sabuiyah, yang darinya muncul sifat amarah dan dendam, penindasan terhadap sesama orang lain, dan dengan memukul, mencaci maki, dan membunuh, serta menghambur-hamburkan harta. Inilah macam-macam dosa yang terdapat dalam diri manusia. Maka setelah kita mengetahui berbagai macam dan ciri dan jenis dosa, hendaklah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dosa apakah yang masih sering kita lakukan, yang masih sering kita perbuat? Dan jika kita telah sadar terhadap dosa kita, marilah kita bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dikatakan at-taibu minadz dzanbi mithla la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian jangan sampai kita berputus asa terhadap dosa-dosa kita, karena Allah itu Maha Pengampun. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Janganlah kalian la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Dan janganlah kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, yang artinya janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Inilah yang bisa saya sampaikan,
Dan sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Nas'alullah azza wa jalla ayyuwaffiqana bima yuhibbu wa yarda. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya munsharifal qulub sharrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.